Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena kasih anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita dapat berkumpul pada saat ini untuk datang memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kita agungkan nama Tuhan. Kita sebelumnya akan berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih anugerah-Mu, oleh karena kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan, kami yang sangat mencintai ini Tuhan, pada saat ini kami dapat berkumpul Tuhan, semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan, oleh karena perlindungan berkat-Mu Tuhan, yang Kau limpahkan kepada kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Engkau rela berkorban di kayu salib untuk kami ya Tuhan. Kami Tuhan akan memulai pada saat ini Tuhan. Kiranya Kau sucikan, kuduskan hati pikiran kami Tuhan. Curahkan kami Tuhan dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan yang Maha Suci. Kiranya kuasa-Mu tercurah bagi kami di tempat ini Tuhan, baik kami yang ada di tempat kami masing-masing Tuhan, anak-anak. Kiranya Mau memberkati Tuhan, Mau melindungi, Mau menjaga ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Mau memberkati pada ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Juga pemberitaan firman-Mu Tuhan memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita mulai ibadah ini dengan pujian karena salib-Mu.
Oh
sehingga kami bersama-sama Engkau telah bangkit Tuhan. Segala dosa-dosa kami telah Engkau tanggung di bukit Golgota. Seiring Engkau telah bangkit Tuhan, kami pun telah bangkit Tuhan. Kami mau Tuhan memuji memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Segala kuasa-kuasa iblis yang membebani kami, kuasa iblis yang mengganggu menggoda kami, Engkau telah patahkan, Engkau telah hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mau bersorak-sorai untuk Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami persilakan. Ada sukacita saudara? Karena Tuhan Yesus telah bangkit. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang selalu mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia selalu ada bagi kita. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Kita puji dengan penuh sorak-sorai, dengan pujian, sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan.
menang melawan kedagingan-kedagingan. Tuhan telah memberi teladan bagi kita sehingga agar kita dapat mengikuti jejaknya seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita akan persiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kita tunggu dengan pujian karya terbesar. Kita persiapkan hati dan pikiran untuk kita firman Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya untukmu kami dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tidak dapat pernah berubah kasihmu. Dari awal kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya untukmu kami dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihmu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku
Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur pada saat pagi ini memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saat ini kuasa kebangkitan ada di tengah-tengah kami, ada dalam hidup kami, mengurapi hamba-Mu. Bukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir memenuhi tubuh, jiwa dan roh hamba-Mu. Berkat-berkat rohani maupun jasmani dilimpahkan. Kuasa kebangkitan-Mu memberikan pengharapan baru dalam kehidupan murid-murid saat itu. Demikian juga dalam kehidupan kami. Kuasa kebangkitan-Mu akan membawa kami masuk dalam rencana-Mu yang maha sempurna. Berkati, urapi setiap pribadi anak-anak-Mu, terlebih hamba-Mu. Bukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang dari tempat maha tinggi mengalir memenuhi tubuh jiwa hamba-Mu. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami, bersama-sama berbakti, memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Kuasa pasca kebangkitan melimpah dalam kehidupan kami, melimpah-limpah dalam kehidupan kami, melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berbicara Engkau. Kami siap untuk berkati, kami siap untuk sembuhkan, kami siap untuk pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada saat pagi hari ini kita bersama-sama para malaikat yang di surga dan seluruh umat manusia yang percaya kepada kuasa kebangkitan Tuhan. Kita memperingati pasca kebangkitan dengan kuasa pasca kebangkitan Yesus Kristus. Kita dianugerahi keselamatan yang abadi. Dengan kuasa pasca kebangkitan kita dibawa masuk dalam kesempurnaannya. Kita bersyukur atas anugerah dan kuasa kebangkitan Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merenungkan, mengingat kesedihan para murid-murid pada waktu itu, mereka dicekam rasa takut, gentar, gelisah. Mereka putus pengharapan. Mereka sudah tidak ada pengharapan lagi. Mereka tidak ada yang diharapkan untuk menjadi perlindungan. Mereka diancam untuk dibunuh murid-murid saat itu. Tetapi dengan kuasa kebangkitan, sorak-sore sukacita yang besar melingkupi hidup mereka. Salah satu contoh yang akan kita dengarkan firman Tuhan di dalam Injil Matius, itu kuasa kebangkitan. Matius pasal 28 ayat 1 sampai yang ke-10. Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Jadi saudara, kuasa kebangkitan itu bagi orang-orang yang memusuhi saat itu, yang membenci tubuh Kristus, baru saja melihat kedatangan malaikat. Penjaga-penjaga itu gemetar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Mereka pingsan. Bahasa Jawanya semakut, seperti orang modal, kata
Itu kalau bahasa kasarnya. Untuk orang-orang yang sangat membenci, kalau melihat musuhnya itu seperti orang modar itu. Mereka seperti orang mati. Mereka ketakutan, padahal mereka dengan semua kostumnya lengkap, pasukan, saudara. Tetapi melihat pasukan kerajaan surga turun mengawal kebangkitan Kristus, mereka semaput pingsan. Ini baru malaikat yang datang. Terus, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." jadi perempuan-perempuan pengikut-pengikut Kristus pagi-pagi benar, waktu masih gelap, mereka datang ke kubur Yesus. Lantas bapak-bapak kemana? Murid-murid yang laki-laki kemana? Mereka seperti terpasung. Mereka ada di salah satu ruangan. Ruangan itu tertutup, terkunci. Tapi perempuan-perempuan ini memiliki suatu kerinduan untuk datang pada tubuh Kristus. Sekalipun orang lain katakan mati, tidak masalah, aku mau meminyaki kaki Yesus. Itu diantaranya perempuan itu Maria Magdalena. Ya, terus Ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. ini perkataan-perkataan yang disampaikan para malaikat. Ia tidak ada di sini. Yesus tidak ada di kubur ini. Sebab apa? Ia telah bangkit. Yesus telah hidup kembali. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Suruh melihat ini tempat dia dibaringkan di sini. Jadi malaikat itu berkomunikasi dengan perempuan-perempuan saat itu. Terus, Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku." pesannya apa tuh Tuhan Yesus? Jangan takut. Haleluya. Ya, terus, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. ini saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik pembacaan kitab suci ini, kuasa kebangkitan Yesus Kristus melepaskan rasa takut, cemas, gentar. Setelah perempuan-perempuan itu mendengarkan apa yang malaikat sampaikan, bahkan dia sendiri ketemu dengan pribadi juru selamatnya, mereka meluap sukacita, mereka berbahagia, disertai rasa takut dan gentar, tapi meluap sukacita. Kuasa kebangkitan itu masuk dalam hati, jiwa, rohnya perempuan-perempuan saat itu. Dia menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa Yesus Kristus Tuhan yang Maha Kuasa bangkit dari antara orang mati. Pesan yang Yesus Kristus sampaikan, jangan takut. Sekarang pun kitab suci mengatakan dalam Roma pasal 8, kita akan baca ayat 11.
Roma pasal 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara, jika roh Dia, roh Allah yang maha besar, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari orang mati itu akan membangkitkan tubuhmu yang fana. Amin. Amin. Ini Roh Kudus, Roh yang maha besar. Kalau saudara dibawa ke 1 Tesalonika pasal yang ke-4, 1 Tesalonika pasal 4 dari ayat yang ke-13. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 mulai. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Terus, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Roh Kudus yang telah membangkitkan tubuh Kristus dari antara orang mati pada akhir zaman, di saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, Roh Kudus itu juga yang akan membangkitkan orang-orang mati di dalam Kristus. Sekalipun kuburan mereka dicor dengan beton, dilapis baja, kuburan itu akan meledak, saudara. Akan pecah meledak. Tubuh kebangkitan akan muncul dari situ. Itu terjadi serempak dari ujung bumi ke ujung bumi yang satunya. Serempak terjadi seperti yang terjadi di dalam Matius pasal 28 itu. Pintu kubur, batunya sangat besar. Perempuan-perempuan mengatakan, bagaimana? Siapa yang harus kita mintai tolong untuk menggulingkan batu yang sangat besar itu? Tetapi di situ mendadak terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Malaikat Tuhan turun untuk menggulingkan batu itu. Tubuh kebangkitan muncul dari situ. Itu pribadi Yesus Kristus. Jadi dengan kuasa kematian dan kebangkitan, Yesus Kristus tidak dianugerahi penuh pengharapan kepada Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Amin. Mengapa dikatakan Yesus Kristus Juru Selamat kita? Karena Juru Selamat, pengampun dosa. Tidak cukup dengan kata-kata Allah. Tidak cukup. Allah yang maha besar, Dia turun menjadi daging. Mengapa Dia menjadi daging? Supaya bisa mati untuk menebus dosa manusia.
dengan kematiannya di Bukit Golgota, darahnya yang mengalir dari seluruh luka-luka di tubuh, dagingnya terserpe-serpe sebelum kematiannya. Yesus Kristus telah memberikan pernyataan, siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, ia memiliki hidup yang kekal. Seperti aku diutus Bapa hidup karena Bapa surgawi, demikian juga barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia akan hidup oleh aku. Orang itu akan hidup karena penyertaanku, karena pemeliharaanku. Kalau mati dalam Kristus, di saat aku datang yang kedua kali, orang-orang itu akan kubangkitkan. Amin. Jadi kuasa kebangkitan itu akan membangkitkan tubuh yang panas, sudah menjadi debu, akan dibangkitkan. Rohnya keluar dari situ, penuh kemuliaan. Sementara yang masih hidup, nah ini yang masih hidup, tentunya saudara ingat di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, perempuan yang berhasil melahirkan anak laki-laki itu, anak laki-lakinya dirampas dari intel iblis, dibawa naik ke surga, ke tahtanya Allah. Suatu saat akan memerintah dengan gada besi. Dalam ibadah Paskah kematian Jumat Agung sudah disampaikan, kalau saudara mengartikan ayat-ayat dalam Wahyu 12 itu dengan pengertian saudara, itu saudara sendiri yang menangkap, silakan. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Perempuan yang melahirkan itu karena intel iblis, dia disediakan suatu tempat di padang gurun, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, 1260 hari lamanya. Haleluya, haleluya. Tidak langsung diangkat di tahtanya Allah. Yang duduk di tahtanya Allah, Allah sendiri, Sang Sabda. Perhatikan baik-baik kitab suci dan perhatikan pola tabernakel kerajaan surga. Tidak ada rohani yang langsung sempurna tanpa mengikuti alur firman Tuhan. Haleluya, amin. Saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara yakin, saudara langsung dibawa lari ke tahta Allah, silakan. Tapi proses firman Tuhan, tetap firman Tuhan yang akan terjadi. Haleluya, haleluya. Guru dan gembala yang pernah menerima pewahyuan, dia banyak bertahan, berpuasa, tidak makan, tidak minum. Bukan cuma 1-2 hari, sampai 40 hari, 40 malam tidak makan, tidak minum, untuk menerima pengungkapan kitab Wahyu. Hendaklah saudara renungkan dalam hal ini. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus menyertai kita dalam tema Jumat Agung. Dengan kuasa kematian Yesus Kristus, umat manusia dianugerahi keselamatan yang abadi.
untuk masuk rencananya yang sempurna. Seiring Yesus Kristus menyerahkan tangannya, kakinya, tangannya bukan cuma sebelah kanan yang dipaku, dua-duanya, tubuh, jiwa, rohnya direlakan, dipaku di kayu salib tangan dan kakinya. Seiring diserahkan tubuh, jiwa, rohnya, Bapakku serahkan nyawaku kepadamu. Tirai bait suci terbelah. Seiring tirai bait suci terbelah antara ruang suci dan ruang maha suci, tidak ada hambatan lagi. Umat yang dikasihi langsung bisa datang kepada Juru Selamat. Sewaktu-waktu sudah berdosa, minta ampun. Di atas tutup peti grafirat itu, tabut perjanjian, di situ ada 7 percikan darah anak domba. 7 percikan anak domba, darah anak domba. Kalau di sana mengenai zaman Taurat, mengenai ibadah, kurban pendamaian, anak lembu yang tambun, yang baku, tidak ada cacat celah, dipotong. Anak domba yang tidak ada cacat celah, baik bulunya, matanya, kakinya, tidak ada cacat celah. Kalau saudara baca di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 28, saudara baca 29, baca di sana dulu. Yohanes pasal 1 ayat 29. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalau umat yang berdosa, mungkin mencuri, mungkin membunuh, mungkin berzina dan sebagainya, membawa korban anak domba itu, yang diperiksa bukan manusianya, tetapi anak domba yang dipersembahkan, diperiksa dari kepala, matanya, telinganya, giginya, semua diperiksa, kakinya, kuku kakinya, semua diperiksa. Nah, kalau sudah tidak ada cacat, dombanya itu baru disembelih, dipotong, darahnya keluar. Untuk upacara ibadah menghapus dosa. Saudaraku, ini yang disebut, ya, lihatlah anak domba Allah yang tidak ada cacat celah sedikit pun. Ia tidak berdosa, tidak ada kesalahan sedikit pun. Dia merelakan dirinya demi kita umat manusia yang percaya, dosa-dosanya dihapus. Haleluya. Bukan cuma dosa kita saja, tapi dosa seluruh dunia. 1 Yohanes pasal 2, saudara. Ayat 1 mulai. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 mulai. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Bukan cuma dosa kita saja, tetapi dosa untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Haleluya. Amin. Yesus Kristus pendamai. Kalau ada dosa, secepatnya minta ampun pada Tuhan secara pribadi. Kalau sesamamu masih hidup, ya datangi yang kaitannya dengan dosa itu. Datangi, Pak, Bu, saya minta ampun kemarin melawan kata-kata ibu. Saya berontak,
minta ampun, ya diampuni, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Yesus Kristus mati untuk pendamaian kita dengan Bapa surgawi, bukan cuma untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima, di sana dituliskan. 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi Yesus Kristus mati disalibkan itu menjadi pengantara. Haleluya, menjadi pengantara. Dia itu juru selamat. Allah itu satu, Esa. Di dunia ini tidak ada Allah tiga, tidak ada. Tidak ada Allah lima, tidak ada. Allah cuma satu, namanya Yesus Kristus juru selamat. Amin. Jadi di atas tabut tutup grafira 7 percikan darah. Itu bicara Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus bersama sepakat merelakan tubuh jiwa rohnya, darahnya dikucurkan untuk umat manusia, mengalir dari setiap luka, memercik segala dosa manusia, diperdamaikan. Yesus Kristus rela los. Jadi kalau Tuhan sudah mengampun tidak mengingat-ingat lagi. Amin. Itu pengampunan yang sempurna. Setelah diampuni, terbentuklah tubuh Kristus yang Esa. Kesatuan organisme tubuh Kristus yang Esa. Itu pentingnya itu. Tapi harus ingat, di situ ada 10 hukum Taurat, 2 loh batu itu. Di situ ada buli-buli yang berisi mana, itu berbicara pemeliharaan Tuhan. Amin. Tongkat Harun yang bertunas, kuasa Roh Kudus zaman Taurat dulu ada mukjizat. Nah sekarang sekalipun kondisi sulit, kalau mau datang masuk ke ruang suci menyembah Bapa surgawi, di situ terjadilah Sekinah glory, pancar sinar kemuliaan turun menolong kita, menolong keluarga saudara, rumah tangga saudara secara pribadi ditolong oleh Bapa surgawi dalam Roh Kudus, kuasa kebangkitan itu. Amin. Itu jadi kalau mau masuk kesatuan atau kesempurnaannya yang Esa, kesempurnaannya yang Esa. Mengapa yang Esa? Organisme tubuh Kristus yang Esa. Gereja sebagai tubuhnya, Kristus sebagai kepala. Ingat Bapak Ibu Saudara semuanya, dimanapun saudara berada, yang namanya organisme tubuh Kristus yang Esa itu tidak hanya terdiri dari salah satu organisasi gereja, tetapi dari berbagai organisasi gereja, baik itu dari Katolik, Protestan, aliran Pentakosta, karismatik dan sebagainya, yang mengakui bahwa Yesus Kristus mati untuk menebus dosaku. Itulah saudara kita, sahabat kita. Amin. Baik itu Katolik, Protestan, yang karismatik, kalau mengakui Yesus Kristus juru selamatku, menyebut kuasa darah Yesus Kristus, kekuatanku untuk aku dekat pada Tuhan, itu saudara kita. Tidak hanya yang aliran Pentakosta, bukan. Nanti yang di Katolik, yang ada di Protestan, yang ada di karismatik dan sebagainya, di dalam Kristus, akhir zaman itu akan menyatu. Kalau sudah menyatu, Kristus sebagai kepala turun nanti. Yang masih hidup tadi, itu kan ditempatkan
Roh Kudus di padang gurun, padang belantara pengungsian di sana. Kalau saudara mengartikan ada dua arti, silakan. Silakan. Tadi sudah disampaikan firman, alur firman tetap firman. Saya ingatkan lagi, guru gembala untuk menerima pengungkapan kitab Wahyu berpuasa 40 hari 40 malam tidak cukup hanya satu kali. Baru pengungkapan itu disampaikan oleh Tuhan. Betapa suci dan luar biasanya, besar dan agungnya Allah pencipta alam semesta itu. Amin. Haleluya. Kuasa kebangkitannya. Kita akan baca Roma 8 ayat 31 mulai. Roma pasal 8 ayat 31 mulai. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bagaimanakah mungkin? Kalau Tuhan itu tidak memberikan kebutuhan manusia itu, pribadinya sendiri diberikan untuk kehidupan manusia, tidak mungkin kalau Dia tidak memelihara kita. Sebelum Dia disalibkan sudah mengingatkan, ini loh, ini makanan yang sejati, ini minuman yang sejati, tubuh dan darah Kristus. Sebab itu perjamuan sangat penting, saudara. Karena untuk memperbarui iman, pengharapan dan kasih kita kepada Bapa surga, kasihnya yang sangat sempurna, anugerahnya sangat sempurna itu, Dia pasti memelihara kita. Haleluya. Tubuh jiwa ini diberikan. Tidak mungkin kalau Dia tidak memelihara kita. Di zaman yang semakin mencekam ini nanti, saudara itu semakin diperhatikan oleh Bapak surgawi sebagai kepala. Amin. Saudara yakin semakin diperhatikan oleh Tuhan? Bapak, ibu, kakek, nenek, yakinlah anak cucu buyutmu dipelihara Tuhan. Amin. Semakin Mesir dihantam dengan malapetaka 10 tulah, Israel semakin dibebaskan dari beban. Terakhir untuk membebaskan, anak domba Paskah dipersiapkan, dipotong, darahnya dioles-oleskan di jenang pintu. Yang ada darah dan pintu itu tidak dimasuki oleh malaikat maut. Di dalamnya tidak ada kematian, tetapi yang jenang pintunya ada olesan darah. Di situ tidak ada tangisan, di situ tidak ada kesedihan. Anak-anak mereka waras semuanya, sehat-sehat. Anak sulung mereka waras, sehat. Amin. Sekarang pun terjadi. Kalau dalam kehidupan sudah ada tanda darah Kristus, malaikat melindungi, malaikat menjaga di segala jalan kita. Itu Mazmur pasal 91 ayat yang ke-11. Ini lanjutkan pembacaan ini. Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Jadi kalau ada orang yang menggugat, menjelekkan saudara, mengungkit-ungkit masalah saudara, kejorokan saudara, dosa saudara, siapa yang akan menggugat? Saudara sudah dibenarkan oleh Allah. Saudara yakin dibenarkan oleh Allah? Dosa-dosa sudah diampuni. Kalau saudara amini, setan tidak ada kesempatan, tempat untuk menggojol saudara, mengintimidasi saudara, sudah tidak ada. Nah, kalau firman itu saudara dengarkan, diteliti lagi, kekuatan baru mengalir. Terus Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita.
Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lagi yang telah bangkit. Ia duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah, menjadi imam besar, pendoa di sana masih. Mengapa masih duduk di sebelah kanan tahtanya dia sendiri? Untuk pembangunan kesatuan organisme tubuhnya belum selesai. Dia memohon kemurahan Bapa surga yang maha sempurna itu. Ia menjadi pembela bagi kita. Kalau setan menuduh, Kristus membela. Oleh darahku dia telah kubenarkan, iblis nyako. Jadi dalam Roma pasal 8 ayat 26, ia sendiri membantu kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dengan bahasa akal manusia. Kalau dalam 1 Korintus pasal 14 itu berbahasa roh, itu bicara dengan Allah, membangun diri sendiri. Tetapi di dalam bahasa roh itu juga saudara bisa bermakrifat, mendoakan sesama dengan bahasa roh. Mengapa bisa? Karena jiwa dan roh kita, di situ ada pikiran, ada batin, menyatu di dalam bahasa roh, mengutarakan pergumulan saudara untuk si A, si B, si C dan sebagainya sampai Z. Saudara berdoa dengan bahasa roh, pikiran hati saudara tertuju kepada keluarga A, keluarga B, dan sampai Z. Itu sudah mendapatkan kekuatan baru, tidak dengan akal tetapi dengan bahasa roh. Kalau dari anugerah bahasa roh, makrifat pakai itu, karena itu anugerah. Amin. Nah saudara, ini Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Dia malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba tetapi sembelihan. dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang Haleluya. maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, ikuti Rasul Paulus bilang, berkata, sebab aku yakin. Ini loh saudara, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, baik yang di atas maupun di bawah, tidak bisa memisahkan diriku dari kasih Kristus, dari anugerah Kristus. Amin. Aku yakin, itu Paulus. Aku yakin Kristus pembelaku. Saudara, Bapak Ibu yakin Kristus pembela saudara? Saudara yakin Kristus senantiasa menyertai saudara? Terjadilah seperti yang saudara imani. Itu yang dimau Tuhan itu seperti itu. Aku yakin hari ini Tuhan memberkati aku. Aku yakin pemeliharaan Tuhan untuk keluargaku, anak, cucu, cicitku dipelihara Tuhan. Aku yakin usahaku diberkati Tuhan. Haleluya. Jadi untuk melangkah aku yakin penyertaan Tuhan. Tapi ya itu tadi, kuasa kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya, anugerah keselamatan, anugerah pemeliharaan itu harus senantiasa disanjung, ditinggikan, disyukuri. Amin. Itu yang menjamin untuk kita disertai baik di dunia ini maupun di akhirat nanti.
di akhirat sudah disediakan kerajaan surga di sana. Nah saudara, di dalam Yohanes pasal 20 ayat 24, apa yang terjadi di sana saudara baca? Yohanes pasal 20 ayat 24. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Haleluya. Terus? Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, iya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin saudara. Murid-murid yang lainnya berbahagia, sukacita. Kesedihan mereka diganti dengan penuh pengharapan kepada Kristus. Penuh kebahagiaan, meluap sukacita. Mereka dipulihkan. Tetapi satu yang belum, namanya Thomas. Kalau aku belum melihat sendiri, kalau aku belum menyucukkan jariku ini di bekas paku di telapak tangan, no, aku tidak akan percaya. Saat Yesus datang kembali di situ, di tengah-tengah mereka, Yesus langsung datang berkata, Thomas, mana jarimu? Masukkan di telapak kaki tanganku, kakiku ini, di lambungku. Jangan sampai kamu tidak percaya, Thomas. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ayat yang sangat penting, ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Bagian B, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah saudara yang tidak melihat peristiwa Yesus Kristus disalib, yang tidak melihat langsung Yesus Kristus bangkit dari orang mati, tetapi saudara percaya bahwa Yesus Kristus mati dan bangkit untuk saudara. Yesus Kristus bangkit untuk saudara pribadi, untuk saya. Saudara percayakah itu? Yesus Kristus bangkit untuk saudara. Yesus Kristus bangkit untuk keluarga saudara, untuk anak cucu saudara. Saya imani firman ini. Dia mati, dia bangkit untuk kita, dia menjadi pembela untuk kita. Sebab itu ada pujian katakan, sebab dia hidup, ada hari Yesus. Tadi kan dinyanyikan, sebab dia hidup, ku tak gentar. Yesus hidup, saudara jangan gentar menghadapi hari esok. Yesus hidup menyertai saudara, Bapak Ibu, pemuda-pemudi, anak-anak kecil, remaja. Saudara disertai oleh Tuhan. Kuasa kebangkitannya menyertai saudara. Kuasa kebangkitannya akan membawa saudara masuk dalam rencananya yang sempurna. Amin. Kita akan nyanyikan pujian ini, sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Glory, haleluya.
kasih sayang Bapa Surgawi. Dengarkan firman-Nya dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati bangsa dan negara Indonesia, berkati pejabat-pejabat negara, dari pejabat pusat sampai di daerah-daerah. Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin diberkati, disertai dengan kebijaksanaan yang dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh aparat pemerintah jajarannya diberkati, Polri, TNI diberkati dan seluruh jajarannya, sampai di daerah-daerah Indonesia dalam rencana Tuhan. Sertai para pejabat negara, sertai para TNI, Polri, disertai oleh Tuhan. Kekuatan para malaikat Tuhan menyertai mereka untuk menjaga Indonesia, keamanan untuk Indonesia. Ialah NKRI tetap utuh, jaya, disertai oleh Tuhan. Karena Indonesia dalam rencana Tuhan, dan rancangan-Mu tidak pernah gagal. Indonesia diberkati, Indonesia diberkat untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak. Segala puji, hormat dan syukur bagi-Mu. Seluruh jiwa-jiwa anak-anak-Mu jemaat diberkati oleh Tuhan. Biji mata Tuhan diberkati dari tempat ini sampai di ujung jagat raya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara dari kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dilimpahkan dalam kehidupan kita. Immanuel, Allah senantiasa menyertai kita dalam kekuatan kuasa urapan Roh Kudus-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan berkati kita semuanya.